Hello friend, pada sesi kali ini Anda semua akan menemukan jawaban penting. Kapan sebenarnya lahan pertanian Anda siap dan dikatakan 100% organik? Ada 5 kriteria lahan organik. Yang pertama adalah bebas dari residu kimia, yang kedua bebas dari pencemaran, yang ketiga kualitas lahan, dan yang keempat adalah lingkungannya yang mendukung, dan yang kelima terdapat tanaman pagar di sekitarnya. Tentu saja friend, kita akan bahas secara detail bagaimana kriteria lahan organik di slide berikutnya. Lahan pertanian Anda bisa teracuni residu kimia tanpa Anda sadari karena 5 faktor berikut ini. Yang pertama adalah seringnya penggunaan pestisida kimia yang digunakan oleh petani untuk membunuh hama dan penyakit. Tentu saja hal ini akan meninggalkan sisa-sisa residu kimia di tanah. Yang kedua sumbernya adalah pupuk kimia yang digunakan oleh banyak petani Indonesia, yang disebut juga dengan pupuk kimia sintetis. Di mana karena bahannya kimia sintetis tidak semua bisa diserap oleh akar sehingga meninggalkan sisa yang menjadi residu kimia. Yang ketiga adalah limbah daripada industri atau limbah rumah tangga yang mengalir lewat saluran air atau sungai dan kemudian masuk kepada lahan pertanian Anda. Dan yang keempat adalah polusi udara yang tanpa disadari bisa masuk ke lahan Anda melalui air hujan. Dan yang kelima adalah terjadi kecelakaan kimia, misalnya secara tanpa sengaja terjadi penuangan daripada zat kimia yang berbahaya di lahan Anda. Jadi sahabat sekalian dan juga petani Indonesia, ini adalah 5 penyebab kenapa lahan pertanian Anda bisa meninggalkan yang namanya residu kimia dan yang sering kali tidak disadari oleh banyak petani Indonesia. Tentu saja kategori pertama lahan dikatakan organik adalah tanah itu harus bebas dari residu kimia. Bagaimana tolak ukur daripada sebuah lahan bebas dari residu kimia? Tentu saja ada 3 hal. Yang pertama adalah tentu saja analisa laboratorium. Tanah tentu saja harus dibawa ke laboratorium untuk mengukur kadar logam berat di dalam tanah tersebut, kadar sisa-sisa pestisidanya, pH tanahnya bagaimana, kemudian berapa banyak kandungan organiknya, dan tentu saja juga bagaimana kemampuannya mengikat kation misalnya. Nah ini adalah cara pertama. Yang kedua tentu saja adalah dengan mengukur daripada ambang batas aman berdasarkan regulasi, misalnya berdasarkan FAO dan juga berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup di Indonesia. Dan yang ketiga tentu saja uji biologis, mengecek unsur-unsur hayati yang ada di dalam tanah tersebut, mikroba dan sebagainya. Jadi artinya kalau kita menanyakan dan Anda menanyakan kapan sebuah lahan dikatakan organik dan bebas residu, tentu saja berdasarkan analisa 3 hal tersebut. Jika berdasarkan analisa 3 hal tersebut dikategorikan tanah itu bebas residu kimia, maka kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa sebuah lahan betul-betul dikatakan 100% organik. Lalu friend, faktor berikutnya yang terpenting mengenai kategori lahan dikatakan organik adalah bagaimana struktur tanahnya. Kita akan bahas lebih dulu bagaimana sebenarnya struktur tanah yang dikatakan rusak. Tentu saja ada 3 hal yang kita bahas. Yang pertama adalah kategori fisiknya dulu, di mana struktur tanah yang dikatakan rusak secara fisik, tanahnya keras, kemudian padat saat kering, dan tentu saja sulit dicangkul, Itu secara fisik yang pertama. Yang berikutnya adalah terjadi retakan yang dalam dan lebar ketika musim kemarau. Yang ketiga adalah permukaan tanah itu menjadi licin dan becek saat hujan, dan air tidak bisa meresap atau dalam tanda kutip adalah drainasenya buruk. Dan yang keempat adalah warna tanahnya pucat atau keabu-abuan. Ini adalah sebuah tanda bahwa tanah tersebut kekurangan bahan organik atau unsur hara. Ini sekali lagi adalah kategori fisik struktur tanah dikatakan rusak. Lalu dari sudut pandang kimia friend, berikut adalah lahan dikatakan rusak struktur tanahnya. Yang pertama adalah pH tanahnya cenderung ekstrim, terlalu asam di bawah 5,5 atau terlalu basah di atas 8,5. Yang kedua adalah kandungan garamnya tinggi atau salinisasi disebut.
dan ditandai dengan kerak putih di permukaan tanah. Yang ketiga adalah kadar unsur haranya rendah, terutama NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Dan yang keempat adalah kadar logam berat atau residu kimianya tinggi. Inilah 4 hal secara kimia dikatakan sebuah lahan itu strukturnya rusak. Lalu berikutnya, friend, secara biologis, bagaimana struktur tanah dikatakan rusak? Tentu saja ciri-cirinya adalah sedikit cacing atau mikroorganisme tanah. Yang berikutnya adalah tanaman tumbuh kerdil atau mudah layu walaupun disiram. Yang ketiga, tanaman mudah diserang penyakit atau tidak tahan lama. Dan tanaman tidak mengeluarkan bau segar khas tanah sehat. Malah justru sebaliknya, bau busuk atau bau kimia. Inilah kategori secara biologis lahan Anda dikatakan strukturnya rusak. Lalu friend, berikut ini adalah ciri-ciri jika struktur tanah Anda sudah baik dan sehat. Yang pertama adalah bentuk agregatnya baik ya. Bagaimana bentuk agregat yang baik? Tentu saja ciri-cirinya gembur ya, kemudian remah atau granular ya, mirip remah-remah roti gitu ya. Kemudian dia tidak terlalu padat, friend. Tapi juga tidak terlalu lepas ya. Jadi caranya ketika Anda pegang di genggaman tangan Anda lepas, maka dia akan sebagian nempel di telapak tangan Anda. Kemudian mudah diolah tetapi tetap menyatu saat terjadinya lembab misalnya ya. Nah, ini adalah ciri-ciri daripada bentuk agregat daripada struktur tanah Anda sudah mulai masuk kategori sehat atau organik, friend. Lalu ciri-ciri struktur tanah sehat yang kedua adalah pori-porinya seimbang. Artinya ada ruang udara dan sekaligus ruang air yang seimbang. Jadi air bisa meresap tapi tidak langsung hilang. Ya, cukup ditahan untuk tanaman. Seperti yang saya sudah sampaikan, seperti spons. Udara tetap bisa masuk karena ini penting sekali untuk akar dan mikroba tanah. Jadi sekali lagi, tanah Anda dikatakan strukturnya sehat. Ini ciri-ciri yang keduanya. Pori-porinya seimbang. Lalu friend, ciri-ciri berikutnya struktur tanah Anda sehat adalah kaya kehidupan. Jadi di situ terlihat banyak sekali cacing tanah. Ada serangga-serangga kecil dan tentu saja mikroba, ya, bakteri dan jamur tentu saja yang menguntungkan. Kemudian tanah juga terasa hidup, ya. Jadi ada bau segar seperti hutan setelah hujan. Jadi friend, inilah ciri-ciri struktur tanah Anda sehat. Ciri-ciri berikutnya adalah drainase dan retensi air baik. Jadi sekali lagi, air tidak langsung menggenang atau meresap terlalu cepat, sehingga akar tanaman tidak mudah busuk. Nah, jadi Anda bisa perhatikan baik-baik di lahan Anda ya, jika licin ya, airnya tidak bisa meresap ke dalam tanah. Itu tanda-tanda tidak baik ya. Atau air itu langsung tiba-tiba hilang ketika muncul ada di permukaan tanah ya. Jadi air semestinya memang tidak langsung meresap ya. Jadi meresapnya pelan-pelan seperti itu ya. Nah, inilah struktur tanah sehat berdasarkan drainase dan retensi airnya. Ciri-ciri terakhir daripada struktur tanah Anda dikatakan sehat adalah pH-nya seimbang. Artinya tidak terlalu asam atau basa. Biasanya di kisaran 6 sampai 7 ya. Jadi netral ya dan tidak terlalu asam ya. Dan cocok untuk sebagian besar tanaman pertanian ya. Dan tentu saja untuk mengukur pH diperlukan satu alat agar Anda bisa tepat mengukur pH tanah. Jadi demikianlah ciri-ciri bagaimana struktur tanah Anda dikatakan sudah mulai sehat dan organik. Jadi friend, kita sampai pada kesimpulan yang pertama, kapan lahan dikatakan organik? Tentu saja kategorinya dua yang utama ini ya. Residu kimia tanahnya tidak melebihi ambang batas. Dan yang kedua adalah struktur tanahnya baik ya. Dan tadi kita sudah bahas bagaimana caranya Anda mengukur residu kimia tanah. Tentu saja melalui metodologi penelitian. Tidak ada cara lain untuk mengukur residu kimia tanah sudah tidak melebihi ambang batas. Yang kedua adalah struktur tanahnya sudah baik ya. Dan untuk mengukur struktur tanah baik memang ada beberapa kategori yang kita bisa lakukan tanpa menggunakan laboratorium.
Tapi sekali lagi, inilah tolak ukur sebuah lahan dikatakan organik atau belum. Lalu sahabat sekalian, kapan sebenarnya Anda bisa menggunakan Nextbio 100%? Tentu saja jawabannya adalah ketika Anda sudah menggunakan Nextbio dari awal, dari sejak masa pengolahan tanah, kemudian dari masa vegetatif dan juga masa generatif hingga panen. Dan sesuai informasi ya bahwa Nextbio itu memiliki 4 item produk untuk Anda, yaitu Nextbio Soil Treatment untuk masa pengolahan tanah, dan juga Nextbio vegetatif yang warna hijau untuk masa pertumbuhan tanaman Anda, dan Nextbio generatif yang warna merah untuk masa pembuahan tanaman Anda. Dan tentu saja Nextbio juga menyediakan pestisida organik ya yang disiapkan untuk Anda jika seandainya masih ada penyakit yang bandel ya berupa bakteri, ya, virus, jamur ataupun parasit lainnya. Produk unggulan pertama dari Nextbio adalah Nextbio Soil Treatment yang terdiri dari 3 kandungan yang sangat penting sekali. Yang pertama adalah Nextbio Soil Treatment mengandung zat pengurai residu kimia yang tentu saja fungsinya bisa melepaskan ikatan unsur hara terikat agar bisa diserap kembali oleh akar. Dan kita tahu bersama ya sebelumnya ya sesuai dengan presentasi yang di slide sebelumnya, Anda mungkin sudah mengetahui bahwa tanah yang rusak salah satunya adalah residu kimia mengikat unsur hara tanah. Oleh sebab itulah dengan penggunaan Nextbio Soil Treatment, maka unsur hara akan kembali bisa dimanfaatkan oleh akar. Sehingga dalam waktu singkat maka tanaman Anda akan mendapatkan unsur hara dengan cepat dan berlimpah. Yang kedua, Nextbio Soil juga mengandung mikroba premium yang menyediakan mikroba aktif yang membantu penguraian unsur hara tanah. Dan secara sekaligus juga membunuh bakteri-bakteri jahat yang ada di tanah. Dan tentu saja hal ini bisa membantu tumbuhnya mikroba baik, ya, kemudian binatang-binatang baik yang diperlukan untuk membantu perbaikan struktur tanah seperti cacing dan lain sebagainya. Dan tentu saja dengan adanya mikroba premium yang banyak, ya, ini akan juga membantu membersihkan tanah pertanian Anda dari penyakit, ya, dari bakteri, virus, jamur dan juga parasit. Karena dengan adanya zat pengurai residu dan mikroba premium, maka tanah diharapkan tentu saja bonusnya adalah tanah itu akan menjadi pH-nya basah. Ya, dalam waktu singkat, dalam waktu 1 minggu setelah penggunaan. Dan tentu saja ini akan membuat banyak sekali penyakit akan tidak suka hidup di tanah yang pH-nya basah. Kandungan ketiga dari Nextbio Soil adalah humus. Humus mengandung unsur hara makro yang sangat berlimpah. Dan juga akan membantu perbaikan struktur tanah, akan menjadi lebih gembur dan lebih berongga. Sehingga mampu menahan air itu seperti spons. Ya, dan merupakan sumber makanan juga untuk mikroba. Ya, dan otomatis juga mampu menetralisir pH tanah. Ya. Nah, jadi inilah kandungan utama daripada Nextbio Soil Treatment. Jadi jika Anda walaupun sudah lama menggunakan pupuk dan pestisida kimia, struktur tanah Anda sudah rusak, dan tanah Anda mengandung residu kimia cukup tinggi, penggunaan Nextbio Soil Treatment tentu saja adalah satu langkah penting. Ya, jadi jika Anda sudah mulai menggunakan Nextbio Soil Treatment di masa tanam pertama dan masa tanam kedua, maka Anda betul-betul sudah bisa mencapai pertanian organik sepenuhnya. Produk unggulan kedua dari Nextbio adalah Nextbio Organic Fertilizer ya di masa vegetatif yang berwarna hijau. Tentu saja ini adalah nutrisi yang sangat lengkap yang dibutuhkan oleh tanaman Anda. Ya, di mana isi kandungannya adalah ada mengandung yang namanya zat pengurai residu juga. Kenapa ada zat pengurai residu juga dalam nutrisi seperti Nextbio vegetatif ini? Karena terkadang hama membawa zat-zat kimia dan menempel di tanaman Anda dan ini mengganggu pertumbuhan tanaman Anda. Oleh sebab itulah makanya diperlukan juga zat pengurai residu. Dan selain itu juga, ini juga bisa membantu melepaskan ikatan unsur hara terikat di tanah agar bisa dilepaskan oleh akar. Tentu saja ini akan membantu kerja daripada Nextbio Soil Treatment. Dan tentu saja ketika Anda misalnya tidak menggunakan Nextbio Soil Treatment, maka ini sebagai penggantinya. Namun kalau kita bicara mengenai kekuatan, tentu saja Nextbio Soil Treatment, kekuatan zat pengurai residunya lebih kuat dibandingkan Nextbio vegetatif. Ya. Kemudian yang kedua terdiri dari unsur hara makro lengkap.
Ya, ada N, nitrogen untuk pertumbuhan daun, ada P untuk pertumbuhan akar dan buah, dan juga kalium untuk daya tahan dan kualitas daripada tanaman, dan ada kalsium, mangan, dan sulfur untuk metabolisme dan struktur tanaman Anda. Dan juga dilengkapi dengan unsur hara mikro yang sangat lengkap ya, seperti besi, mangan, zinc, Cu, boron, kemudian Mo dan Cl, dan juga berfungsi tentu saja untuk pengatur enzim, hormon, dan juga metabolisme. Dan selain itu yang keempat, Nextbio vegetatif mengandung juga ZPT hayati, zat perangsang tumbuh hayati, yang tentu saja mampu merangsang dan mempercepat pertumbuhan akar, batang, dan daya tahan dan proses metabolisme dan pembuahan. Dan saya ingatkan sekali lagi kepada Anda, friend, Nextbio vegetatif merupakan pupuk atau nutrisi teknologi nano, di mana partikelnya 1/10 juta lebih kecil dibandingkan partikel pupuk biasa, sehingga bisa diserap secara instan melalui batang, ya, pori-pori batang dan mulut daun atau stomata. Berikutnya adalah Nextbio generatif untuk masa pembuahan tanaman Anda. Tentu saja kandungannya juga sama, ada zat pengurai residu yang tentu saja juga membantu mengurai residu kimia yang terbawa mungkin oleh hama yang menempel di tanaman atau buah-buah Anda, yang tentu saja ini bisa mengganggu pertumbuhan buah di masa pembuahan. Oleh sebab itu mengapa Nextbio generatif itu kami tambahkan zat pengurai residu kimia. Yang kedua, terdapat juga unsur hara makro yang lengkap. Ya, jadi dan saya sudah jelaskan tadi fungsinya apa, dan demikian juga mengandung unsur hara mikro yang lengkap juga, sama dengan Nextbio vegetatif. Hanya saja memang bentuknya adalah bentuk serbuk, ya, dengan tujuan adalah karena kami menambahkan mikroba premium di dalam Nextbio generatif. Ya, di mana mikroba premium ini tentu saja tujuan utamanya adalah untuk membunuh bakteri jahat yang ada di sekitar tanaman Anda. Karena jangan sampai panen Anda gagal, pembuahan itu jangan sampai gagal. Oleh sebab itu mikroba premium harus dimasukkan dengan dosis yang jauh lebih tinggi di sini. Ya, karena mikroba premium juga bisa membantu melepas fosfor dan kalium dari tanah untuk pembentukan buah. Juga membantu proses produksi hormon pembuahan, mengurangi rontok buah, dan juga melindungi dari jamur dan bakteri. Nah, tentu saja diharapannya adalah dengan adanya 4 kandungan utama ini, maka masa pembuahan Anda akan berhasil. Dan sekali lagi ini juga menggunakan teknologi nano, yang tentu saja sekali lagi bisa membantu ya penyerapan secara instan kepada tanaman Anda. Berikutnya adalah Nextbio pestisida. Tentu saja Nextbio pestisida ini memiliki sebuah kandungan yang kebetulan hak patennya dipegang oleh perusahaan kami, yaitu HVCl, hidrokloris acid. Di mana hidrokloris acid ini bersifat food grade, artinya aman untuk dikonsumsi bahkan oleh manusia sekalipun, apalagi untuk tanaman, ya, jadi sangat aman. Namun kandungan ini itu betul-betul bisa membunuh secara aktif, baik itu virus, bakteri, jamur, dan parasit di tanaman Anda. Dan kami sarankan penggunaan Nextbio pestisida ini tentu saja berdasarkan keperluan saja. Artinya apa? Artinya ketika misalnya ada penyakit atau virus, bakteri, jamur yang bandel. Ya, karena pengalaman kami ketika Anda sudah menggunakan Nextbio soil, Anda menggunakan Nextbio vegetatif dan Nextbio generatif, hama dan penyakit itu akan sangat jauh berkurang, bahkan hampir tidak ada. Namun sekali lagi ketika misalnya masih ada muncul yang sudah bermutasi, Anda bisa segera berikan Nextbio pestisida, ya, yang tentu saja bisa membuntuh secara aktif. Tapi sekali lagi aman untuk tanaman dan buah Anda. Lalu bagaimana sebenarnya aplikasinya, friend? Tentu saja di fase pertama atau 6 bulan pertama Anda mengenal Nextbio, selalu ada 2 kategori yang Anda bisa lakukan. Yang pertama misalnya ketika Anda misalnya masih ragu dengan kondisi lahan pertanian Anda yang sudah cukup lama menggunakan pupuk dan pestisida kimia, dan tentu saja berdasarkan pengukuran pH tanah atau pengecekan struktur tanah, Anda merasa bahwa pH tanah Anda asam dan juga struktur tanah Anda rusak. Mungkin Anda perlu menggunakan secara bertahap. Misalnya Anda kurangi 50% lebih dahulu ya pupuk kimia Anda. Ya, Anda gunakan Nextbio, kemudian 50%-nya pupuk kimia Anda kurangi di masa 6 bulan pertama. Ya, untuk melihat penyesuaian yang terjadi terhadap lahan Anda dan tanaman Anda. Namun ketika misalnya Anda mengukur pH tanah Anda dan pH tanah Anda misalnya sudah kategori normal antara 5,5 sampai 7, maka Anda sudah bisa langsung menggunakan seluruh rangkaian produk Nextbio secara 100%.
Anda bisa tinggalkan pupuk kimia dan pestisida kimia. Yang penting adalah Anda menggunakan semua dari awal, yaitu dari masa pengolahan tanah, masa pertumbuhan, dan juga masa pembuahan. Itu di 6 bulan pertama. Namun di fase kedua, di 6 bulan berikutnya atau masa tanam berikutnya, ya di awal mungkin Anda masih gunakan 50% kimia. Nah di fase kedua ini Anda udah bisa gunakan 100% Nextbio, artinya 100% organik ya. Nah tentu saja di fase yang ketiga untuk bisa mengorganikkan lahan Anda agar komoditas Anda diakui sebagai komoditas organik, Anda bisa mulai menjalin kerjasama di sini. Ya, kerjasama untuk penerbitan sertifikasi lahan organik tentu saja, ya, agar tentu saja komoditas Anda bisa dibeli dengan harga lebih mahal oleh pasar modern. Jadi friend, sahabat Nextbio Academy, ya, tentu saja dengan Anda mendengarkan bagaimana Nextbio ini bisa membantu Anda mencapai pertanian organik, ya. Tentu saja Anda sudah bisa mulai memahami bagaimana Anda bisa menerapkan Nextbio ini kepada lahan pertanian Anda. Namun sekali lagi ketika Anda juga mulai menggunakan Nextbio, ya kami akan bantu Anda juga untuk membuat sebuah strategi untuk pertanian organik. Ya, jadi ada 7 strategi yang penting yang Anda harus pahami bagaimana Anda bisa berhasil mendapatkan panen yang berlimpah bersama Nextbio, ya. Yaitu yang pertama adalah pemilihan bibit yang tepat, kemudian bagaimana strategi pengairannya, strategi pengolahan tanah, strategi pemupukannya bagaimana, dan strategi penanganan hama dan penyakit, strategi penanganan cuaca, dan bagaimana strategi aplikasi dan SDM-nya. Jadi sekali lagi, tentu saja semuanya sangat berpengaruh satu dengan lainnya. Artinya keberhasilan panen Anda ada 7 faktor yang berpengaruh, ya. Jadi selamat mencoba, sahabat petani sekalian seluruh Indonesia. Mari kita capai pertanian organik demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.